warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin wa ja'ala ad-diyaka fi qulubil kafirin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bi taqwallah la'allakum turhamun. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Masyarul muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Kembali kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman, sehingga pada kesempatan ini kita kembali melangkahkan kaki kita menuju tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu di antara kewajiban kita, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Sebagai wujud dari rasa syukur tersebut, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan berusaha semaksimal mungkin melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah
dan juga berusaha dengan semaksimal mungkin menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab janji Allah bagi orang-orang yang bertakwa sebagaimana di dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari berbagai macam problem kehidupan yang dihadapinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tak terduga-duga. Dan salah satu fungsi daripada puasa yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini adalah supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Semoga dengan puasa yang kita laksanakan ini mengantarkan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa dan bisa merasakan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesempurnaan secara fisik. Allah membekali kita semua dengan akal pikiran serta hati nurani. Kemudian Allah mewariskan kepada kita Alkitab, yaitu Al-Quran. Namun demikian kata Allah, hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan warisan berupa Alkitab ini terbagi menjadi 3 golongan. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Fatir ayat 32. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi iznillah wa dzalika huwal fadlul kabir." Yang artinya, kemudian kami, kata Allah, mewariskan Alkitab kepada hamba-hamba pilihan kami. Kemudian dari hamba yang menjadi pilihan itu yang mendapatkan Alkitab terbagi menjadi 3 golongan. Faminhum zalimul li nafsi. Di antara mereka ada yang menzolimi dirinya. Golongan yang kedua, faminhum muqtasid. Golongan yang kedua adalah orang-orang yang di pertengahan. Wa minhum sabiqum bil khairat biiznillah. Dan golongan yang ketiga adalah mereka yang berlomba-lomba berbuat kebaikan. Menarik dari ayat ini, Allah menggunakan bahasa yang sangat luar biasa dengan memilih bahasa aurasna. Kami mewariskan. Allah tidak menggunakan kami memberikan. Sebab di dalam bahasa Indonesia antara memberikan dengan mewariskan itu sangat jauh berbeda. Boleh saja kita memberikan sesuatu kepada orang yang tidak kenal, yang kita tidak kenal. Boleh jadi kita memberikan sesuatu kepada orang lain, sesuatu yang tidak berharga bagi kita. Tetapi ketika kita menggunakan saya mewariskan sesuatu kepada orang lain, maka sesuatu yang diwariskan itu adalah sesuatu yang sangat berharga, sangat bernilai kepada orang tersebut. Dan sesuatu yang diwariskan itu adalah sesuatu diwariskan kepada orang-orang yang terdekat, orang yang paling disayangi. Berbeda kalau memberikan, diberikan kepada siapapun bisa. Kepada orang yang tidak kita kenal juga bisa, orang yang kita tidak sayangi juga bisa. Tetapi ketika kita menggunakan mewariskan, berarti sesuatu diberikan, yang diberikan itu bernilai dan diberikan kepada orang yang paling kita kenal, yang paling dekat dengan kita dan yang paling kita sayang. Demikianlah Allah menggunakan bahasa tersebut.
Summa aurasnal kitab. Kemudian kami mewariskan Alkitab. Berarti Allah memberikan sesuatu yang sangat bernilai kepada hamba-hamba pilihannya. Dan hamba-hamba pilihan itu adalah orang-orang yang beriman. Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mewariskan kepada kita Alkitab yang nilainya sangat luar biasa sebagai pedoman hidup. Allah menciptakan kita secara fisik sudah sempurna, membekali kita dengan hati nurani dan akal pikiran. Kemudian Allah mewariskan sesuatu yang sangat bernilai harganya bagi kita manusia ini untuk kehidupan dunia dan akhirat kita, yaitu Alkitab. Di sini pun Allah menggunakan bahasa Alkitab, kata Alkitab, bukan Al-Quran. Karena ini sangat sesuai dengan ayat yang ada di dalam surah Al-Baqarah, ayat pertama, Zalikal kitab la raiba fihi. Itulah kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalam. Dan itulah yang diwariskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, orang-orang yang beriman. Sebagai hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang terjadi, hadirin jamaah Jumat? Orang-orang yang dipilih oleh Allah, diwariskan kepadanya Alkitab. Di dalamnya terdiri kandungan-kandungan untuk mengatur kehidupan manusia di dunia dan akhiratnya. Perintah sholat, perintah puasa, perintah zakat, dan perintah-perintah lainnya. Larangan-larangan juga ada di dalam Alkitab itu untuk kebahagiaan manusia di dunia. Tetapi apa yang terjadi? Manusia terbagi tiga. Ada tiga golongan dari orang-orang yang telah mendapatkan warisan Alkitab ini dari Allah Subhanahu. Yang pertama, faminhum zalimun li nafsi. Di antara manusia pilihan Allah yang mendapatkan warisan Alkitab, ada di antara mereka zalimul li nafsi, menzolimi dirinya. Apa yang dimaksud dengan menzolimi dirinya? Mereka sudah mengetahui bahwa hal ini haram dan ini halal, tetapi apa yang terjadi? Masih banyak di antara orang-orang ini yang sudah mengetahui bahwa hal ini haram, tetapi tetap melaksanakan, tetap melakukan itu. Di antara manusia sudah mengetahui bahwa ini perintah Allah. Salat 5 waktu adalah wajib hukumnya, puasa Ramadan wajib hukumnya, tapi masih banyak manusia yang zalimul li nafsihi, menzolimi dirinya. Dia tahu, tapi dia tidak melakukannya. Di dalam Al-Quran banyak hal-hal yang sudah memberikan pedoman kepada kita tentang yang baik dan yang buruk untuk kehidupan kita. Al-Quran mengatakan minuman keras itu tidak boleh diminum karena merusak. Tetapi apa yang terjadi? Sudah tahu tetapi tetap dia lakukan. Itulah orang-orang yang zalimul li nafsih, menzolimi dirinya. Dan banyak hal-hal yang lain yang menjadi larangan-larangan oleh Allah, tetapi manusia dengan kesombongannya dia tetap berada pada ego. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Golongan yang kedua adalah faminhum muqtasid. Golongan ini adalah golongan yang berada di tengah-tengah. Dia mempelajari Al-Quran, dia membaca Al-Quran, memahami kandungan Al-Quran, mendengarkan ceramah-ceramah yang disampaikan oleh para ulama tentang isi dan kandungan Al-Quran. Mereka menerima, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Tetapi dari sisi sunnah-sunnah Rasulullah SAW, mereka belum konsisten melakukannya. Ini orang-orang yang muqtasid, berada di pertengahan, sudah berusaha untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Semua perintah Allah baik yang wajib maupun sunnah sudah dilaksanakan. Larangan-larangan Allah sudah berusaha untuk ditinggalkan. Tetapi di antara sunnah-sunnah Rasulullah SAW masih belum konsisten untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Ini adalah golongan yang kedua. Dan yang golongan yang ketiga adalah wa minhum sabiqum bil khairat biiznillah. Dan di antara orang-orang yang mendapat warisan berupa Al-Qur'an. Warisan Al-Qur'an, warisan ini turun-temurun dari Nabi Muhammad kepada sahabat, kepada tabi'in, tabi'in sampai kepada kita hari ini. Ini warisan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran ini. Dan diantara itu, manusia menerima warisan itu. Ada golongan yang ketiga yang disebut dengan sabiqum bil khairat. Berlomba-lomba melakukan kebaikan. Berfastabiqul khairat. Semua yang ada dalam perintah Allah dalam Al-Quran, dia usahakan untuk melakukannya. Seluruh sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dia usahakan untuk dia laksanakan. Seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dia berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menjauhinya. Inilah orang-orang yang berfastabiqul khairat biiznillah, dengan izin Allah. Maka oleh karena itu hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renungi diri kita. Kita berada pada golongan yang keberapa? Karena kita semua ini adalah pewaris. Kita adalah mewarisi Al-Quran, Kitabullah. Mulai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengajarkan kepada sahabat mengajarkan kepada tabi'in sampai pada kita saat ini. Kita adalah pewaris, mewarisi Kitabullah Al-Quran. Kita berada pada golongan yang keberapa? Apakah yang pertama atau yang kedua? Semoga kita berada di golongan yang ketiga. Maka oleh karena itu momentum Ramadan ini adalah momentum yang tepat bagi kita untuk muhasabah diri. Kalau sekiranya kita berada pada golongan yang pertama tadi, mari kita meningkatkan kualitas diri kita di hadapan Allah. Menuju pada golongan yang kedua, muqtasid. Berusaha untuk meningkat lagi ke golongan sabiqum bil khairat. Berlomba-lomba menuju ridha Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya, menjauhi segala larangan-larangannya, dan berusaha untuk mengamalkan segala sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahillazi amarana bil ittihadi wal ittisam bi hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wal mab'us rahmatan lil alamin. I'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabbihat bi qudsih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbikum. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Pada khutbah yang kedua ini marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kekuatan iman serta kemampuan fisik, jasmani dan rohani untuk mampu melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga berusaha untuk menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wassalu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.